Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mainurul Khairiyah, Muhammad Hamzah, Nur Islamiyati, Putri Puspa Arum, dan Risma Faizah Yunianti akan menyampaikan hasil diskusi kami mata kuliah penyusunan perangkat pembelajaran, prosedur pengembangan silabus. Konsep silabus tematik. Silabus berasal dari bahasa Latin yaitu syllabus yang memiliki arti yaitu daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, dan isi buku. Sedangkan secara umum silabus adalah seperangkat rencana mengenai kegiatan pembelajaran, pengolahan kelas, dan juga hasil belajar. Tematik yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan atau melibatkan berbagai macam mata pelajaran. Sedangkan pembelajaran tematik yaitu suatu pembelajaran terpadu yang menggunakan sebuah tema untuk mengkombinasikan beberapa mata pelajaran agar siswa mendapatkan pengalaman yang bermakna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik yaitu suatu pembelajaran yang mengaitkan dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu yang dapat menjadi proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke prinsip pengembangan silabus tematik. Adapun beberapa prinsip pengembangan silabus yaitu yang pertama ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang ada di dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Kaitan penyajian materi di dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, sosial, emosional, serta spiritual peserta didiknya. Yang ketiga yaitu sistematis. Nah, maksudnya pada semua komponen silabus ini saling berhubungan secara fungsional dalam pencapaian sebuah kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten. Konsisten ini ada hubungan yang selaras antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai. Di dalam cakupan silabus, cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan konstektual. Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang sedang terjadi. Nah, yang ketujuh yaitu fleksibel. Fleksibel ini keseluruhan komponen di dalam silabus ini harus menyesuaikan peserta didik, pendidikan, serta dinamika pertumbuhan yang sedang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Nah, maka dari itu, materi ajar ini ditentukan berdasarkan dan atau memperhatikan kultur daerahnya masing-masing. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Menyeluruh ini, komponen di dalam silabus ini harus mencakup 3 ranah keseluruhan yaitu kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Komponen silabus pembelajaran tematik. Berikut penjelasan mengenai komponen silabus pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Setiap silabus terdapat 4 kompetensi dasar atau KD sesuai dengan aspek kompetensi inti atau KI, yaitu mencakup sikap kepada Tuhan, diri sendiri dan terhadap lingkungan, pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dapat menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tematik dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses fisik, mental, dan emosional melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Alokasi waktu.
Yang kelima yaitu penilaian. Penilaian pembelajaran tematik adalah usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan serta menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan maupun perkembangan yang telah dicapai, baik berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah dalam proses pembelajaran, dan sesuatu tersebut merupakan segala yang belum diketahui oleh peserta didik dan dapat dimanfaatkan bersama dalam pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang dijelaskan. Selanjutnya, langkah pengembangan silabus. Langkah pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang perlu diperhatikan yaitu pertama, urutan berdasarkan konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Yang kedua, keterkaitan antar kompetensi inti dengan kompetensi dasar dalam mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Langkah yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran. Yang perlu diperhatikan yang pertama, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kedua, manfaat apa yang bisa diperoleh untuk peserta didik. Yang ketiga, struktur keilmuan. Yang keempat, kedalaman dan keluasan materi. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang terakhir, harus memperhatikan alokasi waktu. Langkah yang ketiga, mengembangkan kegiatan belajar. Dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, perlu diperhatikan. Dalam kegiatan pembelajaran, yang pertama harus memuat rangkaian kegiatan yang berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Dan yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran itu minimal ada pernyataan yang meliputi kegiatan siswa dan materi apa yang akan dipelajari. Langkah yang keempat, merumuskan indikator. Indikator merupakan penjabaran dari kompetensi dasar. Jadi indikator itu dikembangkan harus sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa, serta dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Langkah yang kelima, penentuan jenis penilaian. Dalam penentuan jenis penilaian ini, harus memperhatikan bahwa penilaian yang pertama diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian itu harus menggunakan acuan kriteria. Kriterianya itu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian harus menganalisis indikator untuk menentukan KD mana yang belum dikuasai siswa dan KD mana yang sudah dikuasai oleh siswa. Yang keempat, penilaian tindak lanjut atau perbaikan proses pembelajaran berikutnya, ataupun adanya program remedi maupun program pengayaan. Langkah yang keenam, yaitu menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu itu bisa dilihat didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi dalam silabus ini merupakan hanya perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk menguasai kompetensi dasar. Dan langkah yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Dalam menentukan sumber belajar itu harus didasarkan pada standar kompetensi dan atau kompetensi inti dan kompetensi dasar serta materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.
Baik teman-teman, saat ini kita menginjak pada contoh format silabus. Oke, seperti yang kita lihat bersama dalam contoh format silabus ini, bagian pertama itu ada satuan pendidikan atau nama sekolah atau nama lembaga. Selanjutnya itu ada kelas, ada semester, ada tahun program, ada tema atau mata pelajaran, lalu ada alokasi waktu. Kemudian di bawahnya itu ada KI atau kompetensi inti yang nantinya akan menjadi salah satu acuan dalam pembelajaran. Oke, di sini seperti yang kita lihat ini merupakan kerangka dari silabus sendiri. Yang kolom pertama ini yaitu mata pelajaran dan kompetensi dasar. Di bawahnya itu seperti yang dicontohkan yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di bawahnya terdapat kompetensi dasarnya, yaitu di situ dicontohkan menerima gambar atau bintang, segi lima, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila. Oke, yang kedua itu ada materi pembelajaran. Di sini dicontohkan yaitu ada lambang Garuda, Pancasila, dan lafalnya. Selanjutnya pada kolom ketiga itu ada kegiatan pembelajaran. Di bawahnya ada subtema 1 yaitu dengan materi kegiatan pagi hari. Untuk kolom yang selanjutnya itu ada penilaian. Di bawahnya itu dicontohkan tentang unjuk kerja yaitu membaca, nyaring, berbagi teks sesuai tema. Lalu yang selanjutnya ada alokasi waktu. Di sini dicontohkan yaitu ada 4 minggu dikali 26 jam pelajaran. Dan pada kolom terakhir yaitu ada sumber belajar. Yaitu di sini dicontohkan ada buku tematik kelas 1, media gambar, dan foto-foto. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.